Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kabar baik di sini. Semoga kalian juga sehat ya. Lagi-lagi guys, nama baik Indonesia tercemar di mata orang Jepang. Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang tahu ya mengenai kejadian viral di media sosial beberapa hari ini. Bukan media sosial yang hanya server Jepang ya, tapi benar-benar di Indonesia pun seperti akun-akun besar ya kayak Kumparan, terus Metro, detik.com, terus Lambe Turah pun itu memposting kejadian yang lagi viral ini guys ya. Jadi beberapa hari ini dunia perantauan di Jepang ini tuh sedang viral dengan cuitan salah satu influencer Jepang ya. Itu tuh di Twitter guys. Jadi dia tuh menuliskan kurang lebih gini. Mungkin media Jepang belum ada yang meliputnya, tapi ada gerombolan orang Indonesia yang membuat semacam geng. Mereka berkumpul, mengganggu tempat umum dan meresahkan kayak gitu guys. Nah, dan di postingan ini itu tuh banyak banget orang-orang Jepang ya, netizen Jepang itu yang berkomentar negatif guys. Mereka tuh banyak banget yang berkomentar kayak pulangin aja orang-orang Indonesia, pulangin aja mereka gitu. Jangan ambil lagi orang-orang Indonesia. Pokoknya tuh banyak banget komentar-komentar negatif yang ditujukan untuk khususnya orang Indonesia gitu ya guys ya. Nah, dan karena kejadian ini masalahnya tuh jadi meluas banget guys. Hal-hal yang terjadi di Indonesia, mereka tuh cari tahu. Jadi netizen Jepang itu mereka tuh kepo soal Indonesia jadinya. Jadi mereka searching gitu ya, mereka cari tahu soal Indonesia. Bahkan hal-hal yang terjadi kayak demo, tawuran, terus anak-anak sekolah bawa senjata tajam, terus bahkan ya Islam pun menjadi bahan cuitan mereka guys. Jadi mereka tuh mengatakan eh, se- hal seperti ini bisa terjadi itu karena paham mereka tentang Islam yang radikal. Mereka sampai bilang kayak gitu, guys. Sebenarnya ya, kejadian seperti ini tuh bukan pertama kalinya terjadi ya, guys ya. Bahkan di tempat yang sama, jadi kejadian itu terjadi di Namba di Osaka ya guys ya. Jadi tempat ini tuh menjadi salah satu tempat terfavorit orang-orang Indonesia yang ada di Jepang untuk berkumpul, untuk main-main ke sana guys. Aku juga sering banget itu ya lihat di TikTok, di Instagram, itu tuh orang Indonesia, mereka tuh berkumpul, terus minum-minum, bikin sampah kayak gitu, terus meresahkan gitu ya guys ya, bawa-bawa bendera komunitas kayak gitu. Itu tuh mereka tuh sering banget kayak gitu guys. Bahkan beberapa waktu yang lalu itu ya, yang udah cukup lama lah ya, itu tuh sempat viral juga orang-orang Indonesia yang ada di situ, yang di Nambak itu ya, pada berkumpul mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tidak masalah kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya, mungkin rasa nasionalisme kalian tuh tinggi ya, tapi kalian tuh harus tahu tempat, kalian harus sadar diri kalian itu ada di mana ya guys ya. Nah, kejadian viral juga itu tuh beberapa waktu lalu sempat terjadi ya guys ya di Jepang. Itu waktu itu sempat masuk ke beritanya TV orang Jepang ya guys ya. Itu ada satu kejadian, ada kasus ya. Itu orang Indonesia, pemagang dari Indonesia melakukan pembegalan kepada warga lokal. Itu aku sempat bukan sempat pernah bahas juga di videoku sebelumnya ya. Mungkin kalian bisa tonton nanti di sana detailnya ya. Itu tuh terjadi hal yang memalukan juga kayak gitu guys. Nggak lama dari situ dunia ya media sosial Jepang khususnya Twitter, karena orang Jepang tuh banyak banget yang masih pakai Twitter ya guys ya. Nah, ada yang sempat viral juga orang Indonesia itu tuh sampai naik ke petunjuk arah jalan, dan dia tuh di situ sambil joget-joget. Itu sempat juga viral banget di media sosialnya Jepang itu, di Twitter itu ya. Banyak banget orang-orang Jepang tuh yang memberikan komentar-komentar negatif juga di situ. Dan sekarang beberapa hari yang lalu itu sempat juga viral juga kejadian seperti ini guys. Sebenarnya tuh banyak banget ya kejadian-kejadian viral kayak gitu, tapi belum ada orang Jepang tuh yang berani speak up gitu guys. Nah, ketika ada orang yang berani speak up kayak gitu ya, akhirnya banyak banget netizen-netizen Jepang itu tuh yang akhirnya berkomentar juga di situ, akhirnya mengeluarkan unek-uneknya juga di situ guys. Pokoknya tuh kalau baca komentarnya, wah pokoknya sadis banget lah gitu. Mereka tuh kayak udahlah nggak usah ngambil orang Indonesia lagi kayak gitu gitu guys. Pokoknya komentar-komentar negatif tuh banyak banget ya itu ya. Karena yang rame juga ya, yang beberapa hari yang rame juga itu tuh ada orang-orang Indonesia itu yang kayak berboncengan, mereka bawa bendera kayak komunitasnya kayak gitu.
terus mereka bawa senjata tajam, semacam senjata tajam kayak gitu bilangnya kan. Nah, mungkin dari kalian juga yang apa ya, yang ingin membela diri gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, orang Jepang juga banyak yang kayak gitu. Ya apa ya, mereka tuh melakukan seperti itu ya wajar guys, ini di negara mereka. Kita tuh di sini cuma numpang gitu loh. Jadi tolonglah jangan disamakan kayak gitu ya. Nah, sekarang ini ya karena banyak banget kejadian-kejadian yang memalukan, yang meresahkan kayak gini, aku sebagai orang Indonesia, em, ketika ada orang Jepang yang menanya, "Kamu dari mana?" Itu tuh jadi merasa kayak berpikir ulang gitu guys kalau mau menyebutkan dari Indonesia. Contoh kejadian ya, nyata ini aku alami langsung guys, waktu kejadian kasus pembegalan itu. Jadi ada salah satu tamuku itu tuh bertanya, ya biasalah ya kalau misalkan ngelihat muka orang asing mereka tuh kayak langsung kepo gitu ya. Wah, kamu dari mana gitu. Terus dia tuh waktu itu nanya gini, wah, Nihongo jouzu desu ne, doko kara desu ka, doko no sushin desu ka. Jadi, wah, bahasa Jepangnya bagus ya gitu kan. Nah, kamu dari mana gitu. Nah, pas itu aku langsung jawab, oh makasih, iya, aku dari Indonesia. Nah, ketika aku jawab Indonesia, mukanya tuh langsung kayak kaget gitu guys. Jadi dia tuh mukanya tuh bener-bener kaget langsung bilang, oh dari Indonesia ya. Padahal orang-orang Indonesia pinter terus baik kayak gini ya. Tapi kok ada sampai kejadian kayak gitu ya. Terus di situ aku langsung kaget, wah orang ini pasti tahu kejadian soal pembegalan yang lagi rame itu nih kayak gitu. Nah, jadi karena kejadian apa ya, hal-hal buruk, tindak kriminal yang terjadi kayak gitu, jadi ketika ada orang Jepang yang nanya lagi, aku tuh ketika mau ngejawab aku dari Indonesia itu tuh jadi mikir lagi gitu loh, guys. Mungkin bukan cuma aku doang ya, mungkin banyak juga teman-teman yang ada di Jepang ketika bertemu sama orang Jepang terus ditanya dari mana, mereka tuh jadi berpikir ulang untuk apa ya, menjawab dari Indonesia karena malu gitu loh, Kak, dengan hal-hal yang terjadi, dengan tindakan-tindakan kriminal yang terjadi, tindakan yang apa ya, meresahkan, viral kayak gini, guys. Jadi, tolonglah untuk teman-teman yang ada di Jepang, kita itu di sini cuman apa ya, numpang gitu ya, guys ya. Tujuan kita ke Jepang itu adalah untuk kerja, untuk ngumpulin duit, untuk nyari ilmu, untuk nyari pengalaman. Jadi, tolonglah jaga nama baik Indonesia ya, guys ya. Karena kalau kita sampai melakukan hal-hal yang negatif kayak gitu, itu orang Jepang tuh bukan memandang kamu dari grup mana, kamu dari komunitas mana, kamu dari suku mana. Enggak, guys. Tapi orang Jepang itu tuh langsung memandang seluruh Indonesia kayak gitu. Jadi kalau salah satu dari kalian melakukan hal yang buruk kayak gitu yang memalukan, yang kena tuh satu Indonesia, guys. Jadi kasihanlah buat orang-orang yang ada di Jepang yang benar-benar mereka tuh berprestasi membawa nama baik Indonesia, dan kasihan juga untuk teman-teman kita, adik-adik kita yang mereka tuh lagi proses ke Jepang atau mereka tuh ingin kerja ke Jepang. Karena dengan banyaknya kejadian-kejadian yang memalukan seperti ini, bukan tidak mungkin Jepang itu bakalan menutup atau menolak apa, tidak mau lagi mengambil pekerja dari Indonesia, guys. Asal kalian tahu ya, sekarang ini hubungan Indonesia dengan Jepang itu tuh benar-benar lagi bagus banget, guys. Banyak banget perusahaan-perusahaan Jepang yang mereka tuh ingin menggantikan tenaga luar dari selain Indonesia, ingin menggantikan ke tenaga-tenaga luar yang dari Indonesia, guys. Karena mereka tuh menganggap orang Indonesia tuh giat, gigih, tekun, rajin. Makanya banyak banget perusahaan-perusahaan tuh yang ingin mengganti ke orang Indonesia. Kenapa aku ngomong kayak gini? Karena waktu itu ada salah satu tamuku ya, grup kayak itu salah satu perusahaan, nggak tahu aku lupa perusahaannya apa. Dia tuh ngomong kayak gitu. Aku juga sempat bahas ya di videoku, aku lupa video yang mana. Itu aku ngomong kayak itu si tamu itu ngomong kayak gini. Tadaima yokata no wa ni apa Betonam jin ga yamete Indonesia jin ga fuemasu. Jadi intinya tuh yang apa ya, yang baik itu sekarang tuh tenaga luar dari Vietnam itu tuh diberhentiin dan menambah dari orang Indonesia. Nah, sepercaya itu loh orang Jepang tuh ke Indonesia, guys. Jadi tolong buat teman-teman yang ada di Jepang, tolong jaga nama baik Indonesia. Jujur ya, guys ya. Dulu aku tuh adalah salah satu orang yang kurang setuju dengan adanya pelatihan-pelatihan yang semi militer gitu ya di LPK atau lagi proses ke Jepang gitu ya. Kan sering banget ya, banyak banget di TikTok tuh kayak misalkan mereka tuh harus tiap pagi lari terus harus dibotak kayak itu. Dulu aku tuh salah satu orang yang nggak setuju dengan hal seperti itu, guys, karena
apa ya, datang ke Jepang ya udah kerja mah kerja aja gitu, ngapain harus kayak gitu. Tapi setelah banyaknya kejadian-kejadian yang memalukan seperti ini, aku tuh jadi langsung berpikir, kayaknya emang harus giniin deh supaya orang-orang yang apa ya, SDM rendah itu tuh jadi terfilter gitu. Kalian itu boleh boleh banget gitu ya, bikin perkumpulan, bikin komunitas di Jepang, mengikat tali silaturahmi gitu ya, mengikat, sesama Indonesia atau sesama suku atau sesama apa, hobi gitu ya guys, itu boleh banget guys. Tapi tolong kalau misalkan kalian ingin mengadakan pertemuan, ingin kayak apa ya, minum-minum, tolong di tempat yang tidak mengganggu atau tidak membuat keresahan gitu guys ya. Kalau kalian mau ingin kumpul-kumpul gitu ya, silahkan kalian datang ke rumah salah satu teman kalian gitu ya. Tapi tetap kalian itu nggak boleh kayak mengganggu orang sekitarnya guys. Kayak semisal contoh gampangnya gini lah, orang Jepang itu nggak mau terganggu ya gitu guys, karena orang Jepang tuh kan orangnya tuh apa, workaholic ya, kerja berlebihan ya. Jadi mereka tuh ketika udah sampai rumah, mereka tuh ingin beristirahat dengan tenang gitu guys. Jadi contoh gampangnya gini ya, ketika kalian tinggal di apartemen, kalian nonton TV gitu ya, itu dengan suara kencang, kalian tuh bakalan ditegur sama kamar sebelah gitu ya. Kalian bisa jadi dilaporin ke polisi untuk ditegur, kayak gitu. Jadi kalau kalian ingin membuat satu perkumpulan, ya kalian tuh harus di tempat yang tidak membuat keresahan gitu guys. Kalau kalian ingin minum-minum, silahkan. Jepang itu legal guys, boleh kalian minum. Banyak banget tempat-tempat untuk minum-minum kayak gitu ya. Tapi kalian tuh, apa ya, jangan sampai minum-minum di jalanan kayak gitu. Jangan kalian bandingin sama orang Jepang aslinya, guys. Gitu ya. Emang banyak orang Jepang yang mereka tuh mabok gitu, tiduran di jalan-jalan gitu. Banyak banget. Tapi kalian harus ingat, kalian tuh di sini pendatang, kalian bukan warga lokal. Jadi kalian harus apa ya, menjaga nama baik Indonesia dan menaati peraturan yang ada di Jepang gitu ya, guys ya. Oke guys, mungkin sampai sini dulu ya, curhatan atau keresahan yang ingin aku sampaikan gitu ya. Dan tolonglah buat teman-teman gitu ya, jaga nama baik Indonesia, karena dengan begitu, eee, apa ya, Jepang tuh jadi semakin percaya dengan Indonesia dan mereka akan lebih banyak lagi untuk menarik tenaga dari Indonesia, guys, itu. Kalau misalkan kita memberikan prestasi di Jepang, apa ya, jadi lowongan pekerjaan itu semakin bertambah untuk orang Indonesia, guys. Ya mungkin kalian tahu sendirilah, nyari kerjaan di Indonesia itu susah banget, guys. Jadi kalau misalkan Jepang sampai menutup atau nggak mau lagi ngambil dari orang Indonesia, ya semakin sempit aja lowongan pekerjaan, semakin susah untuk nyari kerjaannya, guys ya. Jadi mungkin sampai sini dulu, ocehan-ocehan keresahan ya, guys ya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir, jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan share ya, guys ya. Jadi sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.